Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuramita Diastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adinda Putri, Huda Sofwatul Huda, Geti Utami, dan saya sendiri Nur Alida. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika, yang kedua nilai-nilai pendidikan karakter, dan yang ketiga implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan karakter dalam pendidikan matematika. Yang pertama yaitu pengertian karakter. Karakter dapat dipandang sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas dari setiap individu untuk hidup, bergaul, dan bekerja sama di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini menurut Samani dan Haryanto. Samani dan Haryanto juga mengartikan karakter sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas, di mana hereditas yaitu sifat bawaan yang diwariskan oleh kedua orang tua secara biologis, maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakter menurut Alwiso, yaitu gambaran tentang tingkah yang menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit, di mana eksplisit di sini berarti sikap secara sadar yang ditunjukkan atau ditampilkan seseorang ketika berinteraksi, sedangkan implisit di sini berarti sikap yang berada tingkat bawah sadar, biasanya tidak dapat diketahui. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan karakter. Ada beberapa para ahli, diantaranya yaitu Samani dan Haryanto, kemudian Aunilah yang berpendapat tentang pendidikan karakter. Untuk yang pertama yaitu menurut Samani dan Haryanto, berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa, di mana artinya itu hasil proses yang memiliki keunggulan akademis sebagai pembelajaran dan belajar sepanjang hayat. Hal ini merupakan pengertian dari dimensi pikir. Sedangkan dimensi hati yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Dimensi rasa dan karsa di sini memiliki arti bahwa individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Nah, sedangkan dimensi raga di sini berarti individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Selanjutnya, pendapat menurut Aunilah yang mengartikan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad serta adanya kemauan dan tindakan melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil, di mana insan kamil
ialah manusia yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Getty Utami. Pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Menurut Sumarno, tahun 2012, pembelajaran matematika berbasis pendidikan berkarakter merupakan proses pembelajaran melibatkan beragam unsur bidang studi, siswa, guru, dan lingkungan. Sehingga tidak dapat disederhanakan menjadi suatu konsep. Dalam prosesnya pembelajaran matematika berbasis karakter ini tidak diajarkan tapi dikembangkan secara integratif. Dalam pembelajaran matematika melalui pemahaman, pembiasaan, teladan, dan pembelajaran yang integral. Di sini ada nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama itu disiplin. Oke. Di disiplin, karakter disiplin dapat terbentuk dalam mempelajari matematika. Karena dalam matematika, peserta didik diharapkan mampu mengenali suatu keteraturan pola, memahami aturan-aturan, dan konsep-konsep yang telah disepakati. Jadi nilai karakter yang muncul dalam belajar matematika adalah seseorang diharapkan mampu bekerja secara teratur dan tertib dalam menggunakan aturan-aturan dan konsep-konsep. Yang kedua itu jujur. Pembelajaran matematika menuntut siswa untuk bersikap jujur dengan apa yang dia peroleh atau dapatkan. Misalnya saat guru menanyakan apakah materi yang diajarkan dari hari ini siswanya sudah paham, maka ketika inilah siswa menjawab dengan jujur apakah paham atau tidak. Yang ketiga itu kerja keras. Karakter yang ingin dibentuk dalam matematika selanjutnya adalah tidak mudah putus asa. Dalam belajar matematika, seseorang harus teliti, tekun, dan telaten dalam memahami yang bersirat dan tersurat. Ada kalanya seseorang keliru dalam pengerjaan suatu perhitungan, namun belum mencapai hasil yang benar. Maka diharapkan dapat dengan sabar melihat kembali apa yang telah dikerjakan dengan teliti, tidak mudah menyerah, berjuang untuk menghasilkan suatu jawaban yang benar. Yang keempat itu kreatif. Seseorang yang belajar matematika akan terbiasa untuk kreatif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dalam menyelesaikan persoalan, ada yang dapat menyelesaikan dengan cara yang panjang, namun ada pula yang mampu mengerjakan dengan singkat. Terus yang kelima, rasa ingin tahu. Munculnya rasa ingin tahu dalam matematika akan mengakibatkan seseorang terus belajar dalam sepanjang hidupnya. Terus berupa menggali informasi-informasi terkait lingkungan di sekitarnya. Memunculkan rasa ingin tahu dalam matematika akan mengakibatkan seseorang terus belajar dalam sepanjang hidupnya, terus berupa menggali informasi-informasi terkait lingkungannya di sekitarnya, sehingga menjadikannya kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Terus yang keenam, tanggung jawab. Pembelajaran matematika mengerjakan siswa tentang sikap bertanggung jawab. Hal ini dapat ketika kita melakukan pembuktian teorema matematika.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuktian matematika harus berdasar pada definisi atau sifat yang sudah diakui kebenarannya. Terus yang ke-7, komunikatif. Matematika merupakan suatu bahasa, sehingga seseorang harus mampu mengkomunikasikannya baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui dan dipahami oleh orang lain. Terus yang ke-8, mandiri. Pembelajaran matematika membuat siswa senantiasa menghadapi tantangan berbagai permasalahan yang menuntut siswa untuk menemukan solusi untuk penyelesaian. Untuk itu, peserta didik harus mampu memiliki sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain, namun berupa secara mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi dengan baik. Lanjut, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kontekstual atau disebut CTL dengan singkatnya atau Inggrisnya itu Contextual Teacher and Learner adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Terus, pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika mereka belajar. Itu menurut Nur Hadi tahun 2004. Terus kontekstual merupakan strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa konstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Selanjutnya itu melalui contextual teacher and learning ada 7. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu merupakan landasan berpikir atau filosofi model pembelajaran. Kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit, dan yang kedua itu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang ketiga itu menemukan, merupakan bagian inti dari kegiatan strategi pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menentukan sendiri. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil diperoleh melalui sharing antara teman, antara kelompok, dan antara tahu kepada yang belum tahu. Di ruang di kelas sekitarnya dan semuanya adalah anggota masyarakat belajar. Yang
kelima itu bakal dilanjut oleh teman saya. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Model itu memberi peluang yang besar bagi guru untuk memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana cara belajar. Yang keenam itu ada refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam hal belajar di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Dan yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Selanjutnya yaitu ada contoh alternatif penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan kontekstual, melalui RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mata pelajaran matematika dan kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan sifat-sifat bangun ruang dan sub pokok bahasannya itu sifat-sifat kubus dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut, yang pertama ada standar kompetensi, yaitu menentukan sifat bangun ruang dan hubungan antar bangun. Yang kedua ada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Yang ketiga yaitu indikator dengan mengidentifikasi sifat-sifat kubus. Yang keempat yaitu materi pokok dengan sifat-sifat kubus. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Dalam hal ini ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa dapat menuliskan sifat-sifat kubus dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat kubus dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat kubus dengan benar. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang keenam yaitu ada pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini, kita melakukan pendekatan melalui contextual teaching and learning. Yang ketujuh yaitu media pembelajaran atau dengan model kubus. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada kegiatan awal, 10 menit awal pembelajaran. Yang pertama dilakukan yaitu guru membuka pelajaran. Yang kedua, guru mengkondisikan kelas dan siswa pada situasi belajar yang kondusif. Yang ketiga, guru mengadakan apersepsi sebagai panggilan pengetahuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat, dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, masih ingatkah kalian termasuk bentuk bangun ruang apakah benda ini? Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 4-5 orang. Dan yang terakhir, guru membagikan sebuah model kubus dan LKS pada setiap kelompok. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan ini berlangsung selama 60 menit. Di sini ada tahap-tahap pembelajaran konseptualnya dengan dijelaskan apa saja yang harus dilakukan guru, apa saja kegiatan siswa, dan nilai karakter apa saja yang dapat dikembangkan dalam tahap-tahap dalam setiap tahapnya. Yang pertama,
mengenai tahap konstruktivisme, inquiry, dan pemodelan. Di sini ada kegiatan gurunya, yaitu menugaskan siswa berdiskusi kelompok untuk mengamati dan memanipulasi model kubus, serta menentukan sifat-sifat dari kubus. Nah, kegiatan siswanya yaitu berdiskusi kelompok dengan mengamati dan memanipulasi model kubus, serta menentukan sifat-sifat kubus sesuai dengan petunjuk LKS yang diberikan guru. Kemudian nilai karakter yang dapat dikembangkan yaitu ada berpikir kritis dan logis, rasa ingin tahu, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Untuk berpikir kritis dan logis ini, siswa karena di sini melakukan mengamati, pengamatan, dan memanipulasi. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis dan logis. Rasa ingin tahu karena dengan berdiskusi, serta tanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Yang kedua ini ada tahap bertanya. Kegiatan guru di sini menjawab pertanyaan siswa tentang sifat-sifat kubus. Lalu kegiatan siswanya bertanya jawab dengan guru mengenai hasil pengamatan dan manipulasi model kubus tentang sifat-sifat kubus. Untuk nilai karakter yang dapat dikembangkannya itu berpikir kritis dan logis, karena di sini siswa itu mengamati dan rasa ingin tahu, karena di sini ada aktivitas bertanya jawab mandiri. Siswa itu bekerja secara mandiri dan kreatif karena dilatih untuk berpikir kreatif. Selanjutnya di sini ada tahap masyarakat belajar. Kegiatan gurunya menugaskan perwakilan kelompok untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya dalam mengidentifikasi sifat-sifat kubus di depan kelas. Lalu menugaskan kelompok yang tidak melaporkannya untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi dengan bertanya dan memberikan komentar. Kemudian di sini ada kegiatan siswanya, yaitu perwakilan setiap kelompoknya melaporkan hasil diskusi dengan mengidentifikasi sifat-sifat kubus di depan kelas. Kemudian kelompok yang tidak melaporkan hasil diskusi itu menanggapi dengan bertanya dan memberikan komentar. Nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam tahap ini yaitu demokratis, peduli sosial, tanggung jawab, dan toleransi. Kemudian di sini ada tahap pemodelan. Kegiatan guru yang yaitu memberikan peragaan cara yang benar mengamati dan memanipulasi model kubus dalam mengidentifikasi sifat-sifat kubus. Untuk kegiatan siswanya yaitu menyimak guru yang memperagakan cara yang benar, mengamatinya, dan memanipulasi model kubus tersebut dalam mengidentifikasi sifat-sifat kubus. Nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan pada tahap pemodelan ini adalah rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan mandiri. Rasa ingin tahu karena di sini siswa menyimak, mengamati, dan kemudian dipersilakan untuk bertanya. Yang kemudian di sini tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi ini menugaskan siswa untuk kegiatan gurunya yaitu menugaskan siswa mengaitkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyebutkan sifat-sifat kubus dan menunjukkannya pada benda di kelas yang termasuk bangun kubus. Untuk kegiatan siswanya di sini mengaitkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyebutkan sifat-sifat kubus dan menunjukkannya pada benda yang ada di kelas yang termasuk dengan kubus. Dan nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan mandiri. Kemudian di sini ada kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini berarti akhir dari pembelajaran, yaitu dilaksanakan selama 10 menit. Pada kegiatan ini, guru bersama siswa membahas kesimpulan pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian
Jika sudah selesai, maka guru dipersilakan untuk menutup pelajaran. Biasanya untuk kegiatan akhir ini diakhiri dengan berdoa bersama. Dan di sini ada dalam RPP-nya itu ada tahap penilaian. Tahap penilaian ini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitifnya ini, guru dapat menggunakan asesmen untuk melihat proses perkembangan belajar siswa dan dapat menggunakan tes. Tesnya baik berupa lisan ataupun tulisan. Dan di sini ada afektif. Guru dapat melihat sikap siswa saat proses pembelajaran dan mengerjakan tugas. Ini untuk pengecekan nilai-nilai karakternya. Dan yang ketiga di sini ada psikomotorik. Guru menilai dari presentasi hasil diskusi dan keterampilan dalam menggunakan model kubus. Jadi pada psikomotorik ini guru menilainya pada saat siswa melakukan presentasi dan bagaimana caranya dia menggunakan model kubus tersebut. Dan yang terakhir di sini ada sumber pustaka. Baik, dikembalikan kepada Alida. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.